Baik, saat ini kelompok kami akan mempresentasikan materi AI yang keempat, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Fitri Angginaloy, dan ada Riverson Gagola, dan juga ada Gira Senduk. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi kami. Di sini yang pertama ada pemodelan dalam MMS. Pemodelan adalah proses representasi dari suatu sistem yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Di dalam manajemen sistem manufaktur atau MMS, terdapat beberapa tipe model di antaranya. Yang pertama, model statistik menggunakan kata untuk memahami pola dan tren dari sistem. Model statistik sering digunakan dalam forecasting dan quality control. Yang kedua, ada model finansial, berfokus pada aspek-aspek keuangan seperti profit, biaya, dan alokasi sumber daya. Contohnya analisis biaya manfaat dan model anggaran. Yang ketiga, model optimasi, bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dari sekerumpulan alternatif, biasanya dengan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi tujuan tertentu. Misalnya, penggunaan linear programming untuk meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya, aspek dalam pemodelan. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Proses awal untuk memahami masalah yang akan dimodelkan dalam faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Yang kedua, identifikasi variabel. Pemilihan variabel yang relevan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem. Yang ketiga, perkiraan forecasting. Proses prediksi kondisi masa depan berdasarkan data historis. Yang keempat, model representasi matematis atau grafis dari sistem yang nyata. Yang terakhir, manajemen model. Pengelolaan penggunaan model dalam pengambilan keputusan, termasuk pembaharuan model saat kondisi berubah. Selanjutnya, berbagai jenis model. Yang pertama, model deterministik, model di mana hasilnya ditentukan secara pasti oleh parameter yang ada. Yang kedua, model skokastik, model yang melibatkan elemen ketidakpastian. Selanjutnya, model fisik, representasi sistem nyata dalam bentuk miniatur atau prototipe. Yang terakhir, model matematika, menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang model statis dan dinamis. Nah, untuk model deterministik, model di mana hasilnya ditentukan secara pasti oleh parameter yang ada. Dan juga ada model stokastik, yaitu model yang melibatkan elemen ketidakpastian. Ada model fisik, yaitu representasi sistem nyata dalam bentuk miniatur atau prototipe. Dan berikutnya ada model matematika. Nah, di sini adalah yaitu model menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan sistem. Berikut yaitu model statis dan dinamis. Nah, analisis statis yaitu melihat kondisi pada suatu titik waktu tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan seiring waktu. Juga analisis dinamis yaitu untuk memperhitungkan perubahan sistem sepanjang waktu. Lanjut yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Untuk kepastian yaitu ketika hasil dari suatu keputusan dapat diketahui secara pasti. Kepastian yaitu kondisi di mana beberapa aspek dari keputusan tidak diketahui dengan pasti. Nah, risiko yaitu situasi di mana ketidakpastian terukur dan dapat dihitung probabilitasnya. Lanjut ke diagram pengaruh. Nah, diagram pengaruh
adalah representasi grafis dari hubungan antar variabel dalam suatu sistem. Diagram ini membantu memahami pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Baik, di sini ada perumusan umum dan istilah. Perumusan masalah dalam pemrograman linear melibatkan pertama, fungsi tujuan, fungsi yang akan diminimalkan atau dimaksimalkan, batas kendala yang membatasi solusi variabel keputusan, variabel yang akan ditentukan nilai untuk mendapatkan solusi terbaik. Pemrograman heuristik. Pemrograman heuristik adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan solusi, pendekatan optimal dengan cara yang lebih cepat dan praktis. Ada kesimpulan, pemodelan dalam MMS melibatkan berbagai teknik untuk memahami, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem. Teknik-teknik seperti simulasi, heuristik, dan pemrograman matematis membantu para pengambil keputusan untuk mencapai hasil yang lebih baik di awal kondisi yang beragam.